Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wadina billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma alhimna ilma nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaq wa mahamidi as-sifat ya'muruna bis-sidqi wal istiqamah wal iffa wal amanah wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa ghairi dzalika min asbabis sa'adati wal falah wa yutahhirun nufusa minal ghishi wal khiyana wal kadhibi wan nifaqi wal hiqdi wal hasadi wa ghairi dzalika min asbabis syaqawa wal azabi. Pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita masih di Ad-Darsus Salisu, pelajaran yang ketiga tentang adabuddin, adab-adab agama. Sudah kita baca ini, lalu kita lanjutkan ad-dinu jami'un. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi wa mahamidis sifati. Ad-dinu agama itu. Ad-dinu agama itu. Jami'un penghimpun atau pengumpul. Penghimpun atau pengumpul. Ad-dinu jami'un, agama itu penghimpun atau pengumpul. Jami'un artinya penghimpun atau pengumpul. Asal katanya jamaah yajma'u. Jamaah yajma'u artinya mengumpulkan
menghimpun, menyatukan, menggabungkan. Ini kata kerja. Jamaah yajma'u. Kemudian fahuwa jami'un. Isim fa'il. Fahuwa jami'un. Isim fa'il, pengumpul, penghimpun. Ad-dinu jami'un li. Li ini untuk. Fadaili. Fadilatun fadail. Fadilatun keutamaan-keutamaan. Fadail keutamaan-keutamaan atau keistimewaan-keistimewaan. Fadail ini bentuk jamak dari kata fadilah. Fadilah bentuk mufrad. Fadilah bentuk mufrad. Artinya satu keutamaan atau satu keistimewaan. Jamaknya fadail. Ini jamaknya. Fadail jamaknya dari kata fadilah. Jadi kalau disebut fadail berarti keutamaan atau keistimewaan. Jadi fadilah itu isim. Fadail juga isim. Isim mufrad dengan jamak. Bentuk jamak. Lalu ada asal katanya bagaimana? Fadala yafdulu fadlan. Fadala yafdulu fadlan. Fadala yafdulu artinya bertambah. Kemudian faddala yufaddilu tafdilan. Mengutamakan. Jadi kalau fadala yafdulu bertambah, ketika ditambah menjadi faddala yufaddilu tafdilan, mengutamakan. Jadi ada perbedaan arti. Ada perbedaan arti ketika asal katanya ini fadala yafdulu artinya bertambah, kemudian faddala yufaddilu mengutamakan, mengistimewakan. Jadi ad-dinu jami'un li fadailil akhlak. Ada kata akhlak. Akhlak itu bentuk jamak. Akhlaku bentuk jamak. Mufradnya khulukun. Mufradnya khulukun. Khulukun akhlakun. Apa artinya akhlak? Tabiat-tabiat, budi pekerti, kebiasaan-kebiasaan, agama. Jadi yang diambil di sini adalah tabiat-tabiat atau budi pekerti atau kebiasaan-kebiasaan. Itu akhlak. Masing-masing orang punya akhlak, punya kebiasaan-kebiasaan, punya tabiat-tabiat. Ya, punya tabiat-tabiat. Antara yang satu dengan yang lain, tabiatnya, kebiasaannya bagaimana? Ada yang suka apa? Nah, itu. Masing-masing punya akhlak. Jadi, ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi. Agama itu pengumpul untuk keutamaan-keutamaan akhlak. Jadi di dalam agama yang kita pedomani ini, agama Islam, ada beberapa akhlak yang diajarkan oleh agama kita. Dari akhlak itu punya keutamaan-keutamaan.
Itulah yang kita dapatkan di agama kita ini. Ya. Selanjutnya wa mahamidis sifat dan mahamidis sifat. Mahamid ini bentuk jamak. Mahamidu bentuk jamak. Mufradnya mahmadatun. Mahmadatun bentuk mufrad. Jamaknya mahamid. Sesuatu yang dipuji oleh seseorang. Mahamid artinya sesuatu yang dipuji seseorang. As-sifat, sifat-sifat. Sifat ini bentuk jamak. Apa mufradnya sifat? Sifatun. Ya ini sifatun mufrad, satu sifat. Sifatun, sifat-sifat. Mahamidis sifat wa mahamidis sifat, dan sesuatu yang dipuji oleh. Jadi agama yang kita pelajari ini juga mengajarkan tentang sesuatu yang dipuji seseorang, bukan saja dalam akhlak, tapi ada sesuatu yang dipuji oleh orang. Itulah inti dari agama ini. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi wa mahamidis sifat. Agama itu agama itu mengumpulkan apa yang dikumpulkan? Keutamaan akhlak. Satu. Yang kedua, sesuatu yang dipuji dari sifat-sifat. As-sifat yang dipuji dari sifat-sifat. Sesuatu yang dipuji seseorang, sifat-sifat. Nah, ini intinya ini. Satu paragraf ini, ya satu kalimat ini sampai titik di situ. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi wa mahamidis sifat. Kemudian dilanjutkan pada berikutnya. Ya'muruna bis-sidqi. Sudah lihat? Ya'muruna bis-sidqi. Memerintahkan kepada kita. Ya'muruna, memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Agama. Karena agama ad-dinu yang memerintahkan. Nah, di situ ada kata na. Ya'muruna, memerintahkan kepada kita. Memerintahkan kepada kita. Jadi asal kata ya'muru, amara ya'muru, bil madi bil mudhari. Amara ya'muru. Ya'muruna, ini diambil dari sini bil mudhari. Ya'muruna, memerintahkan. Bil amarnya nih umur atau mur. Bil amar ini bil madi, amara bil madi, ya'muru bil mudhari, umur atau mur bil amar. Apa artinya umur? Perintahkanlah. Perintahkanlah umur. Perintah.
menunggu perintah. Kalau ada seorang santri berkata kepada ustaznya, "Umur." Artinya itu santri meminta perintah. Apa? Nah, itu ucapannya, "Umur, ya ustaz, perintahkanlah." Nah, menerima. Jadi ini santri yang berkata umur, meminta untuk diperintah. Umur. Jadi ya'muruna, agama memerintahkan kita. Apa yang diperintahkan? As-sidqi, kejujuran, kebenaran. Bis-sidqi, artinya tidak bohong-bohong. As-sidqi asal katanya sadaka yasduku sidqun. As-sidq itu asal katanya sadaka yasduku sidqun. Benar, nyata, berkata benar. Jadi agama kita memerintahkan pada kita untuk berkata benar, berkata jujur, tidak ada kebohongan. Lanjut. Ya'muruna bis-sidqi. Yang kedua apa lagi? Wal istiqamah. Apa artinya istiqamah? Apa itu istiqamah? Konsisten, terus menerus. Istiqamah artinya konsisten, terus menerus, rutin. Konsisten. Istiqamah berasal dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan, bahwa mustaqimun. Bil amarnya istaqim. Ini bil amar. Ini kan bil madi istiqamah, bil mudhari yastaqimu, bil amar istaqim. Masdarnya istiqamatan. Konsisten. Istiqamah artinya konsisten. Artinya terus menerus. Tidak berhenti, tidak terputus. Ya, terus menerus, tidak terputus. Ya. Itu perintah yang kedua. Perintah apa yang pertama tadi? As-sidqi. Agama memerintahkan kita untuk as-sidqi, berkata jujur, benar. Yang kedua al-istiqamah, konsisten. Yang ketiga wal iffah. Apa artinya iffah? Iffah artinya penjauhan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iffah artinya penjauhan diri dari hal-hal yang tidak baik. Artinya iffah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iffah asal katanya affah, ya iffu. Bil madi affah, bil mudhari ya iffu, bil amar ifif atau iffah. Afif orangnya orang yang menjauhkan diri hal yang tidak baik. Afif, ada nama orang yang namanya Afif. Afif artinya orang yang jauh dari hal-hal yang tidak baik. Jadi iffah ini penjauhan diri dari yang tidak baik. Ini perintah yang ketiga. Ya'muruna yang pertama as-sidqi, yang kedua al-istiqamah,
Yang ketiga al-iffah. Yang keempat al-amanah. Apa itu amanah? Amanah itu jujur. Amanah titipan. Asal katanya amuna ya'munu amanatan. Amuna ya'munu amanatan, jujur, dapat dipercaya. Amuna ya'munu amanatan. Amuna ya'munu amanatan, artinya jujur, dapat dipercaya. Amanah, kejujuran, jujur, dipercaya. Jadi perintah agama yang keberapa amanah? Yang keempat berdasarkan kitabnya Gurta. Yang ke berapa lagi? Yang kelima wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Ta'awun. Ta'awun ala. At-ta'awan. At-ta'awun artinya kerjasama, tolong menolong. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun artinya kerjasama, tolong menolong. Ta'awun ini berasal dari kata ta'awana, ya ta'awanu ta'awunan. Artinya tolong menolong. Artinya saling. Ya, ini ta'awana diartikan saling. Saling tolong menolong. Bukan satu orang, tapi dua orang. Antara A dan B, A menolong B, B menolong A. Itu saling. Ada timbal balik. Bukan satu orang saja. Bukan satu arah. Bukan satu arah. Satu arah maksudnya A menolong B. Tapi B tidak menolong, itu satu arah. Tapi kalau saling tolong menolong, A menolong B, B menolong A. Itu namanya saling. Makanya di sini ta'awana ya ta'awanu. Kalau cuma satu saja, tidak saling tolong menolong, tidak saling, maka dia awana yu'awinu. Menolong saja artinya. Awana yu'awinu juga artinya menolong. Aana yu'inu menolong. Awana yu'awinu menolong. Awana yu'awinu menolong. Aana yu'inu menolong. Tapi kalau ta'awana, ya kalau ta'awana berarti tolong menolong. Nah, bedanya, jadi ingat ya, yang mana di situ menolong, yang mana di situ tolong menolong. Kalau menolong satu orang saja, awana yu'awinu, atau ana yu'awinu, atau aana yu'inu. Nah, itu bedakan ya. Di sini ta'awana ada tambahannya ta dan tambahannya alif. Dua huruf tambahan. Dua huruf tambahan. Tambahan pertama ta, tambahan kedua alif. Nah, kalau di sini cuma satu tambahannya waw, awana. Kalau di sini satu tambahannya alif. Kalau di sini tambahannya, nah itu ya. Wa ta'awanu 'alal birri. Saling tolong menolong. Al birri apa itu abir? Bir. Al birri. Al bir kebaikan.
birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berarti albir artinya taat, albir artinya kebaikan, baik. Nah, Wata'awuni alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Artinya apa artinya dan wa ghairi dzalika? Apa maksudnya wa ghairi dzalika? Masih banyak lagi. Berapa yang disebut sama guru tak? Apa yang pertama? As-sidq yang disebut yang pertama. Yang kedua istiqamah. Yang ketiga iffah. Yang keempat amanah. Yang kelima at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa. 5 poin yang disebut oleh guru tak. Kemudian kata terakhirnya wa ghairi dzalika, dan sebagainya. Min asbabis sa'adah, dari asbab. Apa artinya asbab? Sebab. Ini jamak. Asbab itu jamak. Apa mufradnya asbab? Sababun asbabun. Ya, betul. Sababun mufrad. Artinya sababun satu sebab. Lalu banyak sebab, asbabun. Asbabun diartikan sebab-sebab. Sababun satu sebab, asbabun sebab-sebab. Min asbabi as-sa'adati. As-sa'adah artinya kebahagiaan. Sa'adah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sa'adah, kebahagiaan. Lalu asal katanya sa'adah, sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu, bahagia atau mujur. Sa'ida telah bahagia. Yas'adu sedang bahagia. Sa'adatan, kebahagiaan. Bahwa sa'idun, orang yang bahagia. Min asbabis sa'adati wal falah. Al falah artinya ya, hayya alal falah. Apa artinya hayya alal falah? Marilah kita, mari kita menang. Jadi al falah kemenangan, hasil baik. Al falah juga diartikan kemenangan. Al falah juga diartikan keselamatan. Nah, ini kalimat pertama, penjelasan. Ya, kalimat intinya tadi yang pertama, kalimat intinya ini. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi wa mahamidis sifati. Ini kalimat inti. Lalu kalimat penjelasan ini. Kalimat penjelasan yang pertama, ya'muruna bis-sidqi.
Agama memerintahkan kita berbuat jujur, istiqamah, iffah, amanah, wa ta'awan birri wat taqwa wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya di antara sebab-sebab orang mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Nah, itu kalimat yang kedua. Kalimat pertama tadi kalimat inti, lalu kalimat berikutnya ini penjelasan. Penjelasan yang ke kalimat penjelasan berikutnya ini. Wa yutahhirun nufusa minal ghishi wal khiyanati wal kadhibi wan nifaqi wal hikdi wal hasadi wa ghairi dzalika min asbabis syaqawati wal adabi. Ini kalimat yang kedua menjelaskan kalimat inti yang pertama tadi di awal-awalnya. Waw wa yutahhiru. Waw artinya dan. Tahara yutahhiru. Tahara yutahhiru mensucikan. Ini diambil tahara yutahhiru tathiran. Artinya mensucikan, membersihkan. Tahara yutahhiru mensucikan, membersihkan. Tapi kalau tahara yatharu tuhran artinya suci. Tahara yatharu tuhran artinya suci. Kemudian tahara yutahhiru mensucikan. Ya. Jadi apa bedanya tahara dengan tahara? Bisa bedakan tahara yatharu dengan tahara yutahhiru. Orang mensucikan. Tahara itu suci. Tahara yatharu suci bersih. Tahara yutahhiru mensucikan. Jadi bedakan ya. Di sini kalau tidak ada barisnya sama di hurufnya tahara. Ini juga tahara. Ini kebetulan ada barisnya. Satu barisnya tahara, satu di sini tahara. Beda artinya. Beda artinya. Tapi kalau tidak ada barisnya, cuma tidak ada barisnya ini juga tidak ada barisnya. Sama, kelihatan sama. Tapi kalau dibaca tahara berarti artinya suci bersih. Tapi kalau dibaca tahara yutahhiru artinya mensucikan. Ya, bedakan itu ya. Tahara yatharu dengan tahara yutahhiru. Ya. Ya. Mensucikan. Apa yang disucikan? Jiwa. Wa yutahhiru. Siapa yang mensucikan? Kayak ini kan kata kerja. Yutahhiru mensucikan. Setiap kata kerja mencari fa'ilun yang melakukan. Siapa yang mensucikan? Agama yang mensucikan. Agama itu mensucikan. Melakukan pensucian. Apa yang disucikan oleh agama? An-nufusa. Apa itu an-nufus? An-nufus, jiwa-jiwa. Nufus ini bentuk jamak. Kemudian mufradnya an-nafsu. Bentuk mufrad ini an-nafsu. Lalu jamaknya anfusun wa nufusun. Nafsun satu jiwa, satu ruh. Lalu anfusun jiwa-jiwa bentuk jamak. Wa nufusun
sama juga. Jadi dua bentuk, dua model jamaknya an-nafsu. Tapi di sini diambil an-nufus, jiwa-jiwa. Wa yutahhirun nufusa, mensucikan jiwa. Jadi yang disucikan itu selain yang nampak, yang tidak nampak juga disucikan. Ya, yang tidak nampak juga disucikan. Apa contoh yang nampak disucikan? Anggota badan yang disucikan. Bagaimana mensucikan anggota badan? Anggota badan yang disucikan itu kotoran-kotoran yang ada dakinya. Mandi. Itu yang nampak, ada. Ada yang tidak nampak. Jiwa yang tidak nampak atau hati. Di sini disebutkan wa yutahhirun nufusa, agama mensucikan jiwa-jiwa itu dari apa? Minal gisyi. Minal gisyi. Apa artinya al-gish? Al-gish, dendam. Apa itu dendam? Itu yang mau disucikan. Dendam yang mau disucikan. Kelihatankah itu dendam? Tapi bisa dilihat. Bisa. Kalau dilihat dengan perbuatan. Bagaimana kalau ada orang dendam? Oh, dia cuma tahu dirinya sendiri. Tapi kalau dia menampakkan dendam itu dengan membalasnya, makanya ada balas dendam. Ada perbuatan yang dilakukan. Itulah kelihatan dendamnya dengan perbuatannya sendiri. Bagaimana bentuk dendam yang kelihatan dengan perbuatan? Memukul misalnya. Marah dulu hatinya, jiwanya dulu marah. Lalu dikeluarkan marah itu dengan memukul seseorang. Itu kelihatan dendamnya. Yang semula tidak kelihatan, lalu dendam itu kelihatan. Yang kedua, apa yang disucikan? Al-khianat. Apa artinya khianat? Mengkhianati, pengkhianatan. Yang ketiga, wal kadhibi. Apa artinya kadhib? Dan bohong. Suka dusta. Yang orang yang suka bohong, orang yang suka dusta, itu kadhib. Kadhib artinya bohong. Ya, bohong itu kadhib. Al-kadhib artinya bohong atau dusta. Tidak sesuai apa yang diucap dengan apa yang di hatinya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keberapa lagi? Wan nifaki, nifak. Apa itu nifak? Kemunafikan. Apa itu munafik? Bermuka dua. Munafik itu bermuka dua. Munafik itu bermuka dua. Bagaimana maksudnya bermuka dua? Dua mukanya. Apa Pale? Baik di depannya temannya, pas bukan di depannya
Ya, cerita lain. Itu munafik. An-nifaq. Apa bahasa Arabnya? An-nifaq. Lalu selanjutnya wal-hikdi. Dengki. Selanjutnya wal-hasadi. Wal-hasadi. Wal-hasadi artinya apa bedanya? Ada persamaan dengki dengan iri, tapi lebih berbahaya dengki, lebih berbahaya dengki atau al-hikdi. Kalau hasad, iri, tidak senang kalau ada orang dapat nikmat. Tidak senang kalau orang dapat nikmat. Itu kalau hasad. Kalau ada temannya dapat uang misalnya, dikasih uang sama orang tuanya, lalu temannya tidak senang, berarti itu hasad. Iri. Kalau ada temannya dikasih uang sama orang tuanya, lalu tidak senang dikasih uang sama orang tuanya, berarti dia iri, hasad. Dia cuma iri, tidak senang. Tapi lebih berbahaya lagi kalau al-hik didengki. Selain tidak senang, uang yang dikasih sama orang tuanya, bagaimana itu uang hilang darinya, diambil misalnya. Nah, itu lebih berbahaya al-hikdi dengan hasad. Lalu yang keberapa ini hasad? Yang pertama dulu al-gishi, yang kedua al-khiyana, yang ketiga al-kadzib, yang keempat al-nifaq, yang kelima hikdi, yang keenam hasad. Wa ghairi dzalika dan sebagainya min asbabis syakawa. Asyakawa artinya ini syakawa, kecelakaan, kemalangan, kesengsaraan. Syakawa dari sebab-sebab kecelakaan, dari sebab-sebab kemalangan, dari sebab-sebab kesengsaraan. Semua penyakit-penyakit yang disebutkan ada 5 itu tadi, ada berapa 5? Itu membawa seseorang pada kecelakaan. Kalau ada orang suka iri, itu menjerumuskan dirinya pada kecelakaan, kesengsaraan. Kalau ada orang suka khianat, itu menjerumuskan pada dirinya sendiri masuk ke kesengsaraan. Semua itu membawa ke asyakawa. Apa artinya syakawa? Nah, ini isim. Asyakawa ini isim. Fiilnya asal katanya syakia yashqa. Ini kata kerja. Bil madi syakia. Bil mudhari yashqa. Lalu syakaan isim masdar wa syakawatan, syakawah. Nah, ini juga isim, diambil dari sini syakawah. Bentuk artinya celaka, malang atau sengsara. Semuanya ini membawa kesengsaraan. Orang suka berdusta membawa kesengsaraan. Orang yang suka munafik membawa kesengsaraan. Orang suka dengki membawa kesengsaraan. Orang suka hasad membawa kesengsaraan. Orang suka dengki
khianat, dendam membawa kesengsaraan. Itu min asbabi syakawa, sebab-sebab kesengsaraan. Yang terakhir wal azabi. Apa itu azab? Al azab, siksaan. Azab ini mufrad. Azab ini mufrad. Jamaknya a'dzibatun. Ini a'dzibatun, siksaan-siksaan. Azabun satu siksaan. A'dzibatun siksaan-siksaan. Jadi kalau ditanya apa jamaknya azabun? A'dzibatun. Apakah itu azabun mufrad atau jamak? Azabun, apakah itu azabun itu mufrad, kata bentuk tunggal atau kata bentuk jamak? Azabun, ini azabun, ini azabun mufrad, jamaknya a'dzibatun. Azabun ini mufrad. Apa artinya mufrad? Satu. Jadi azabun satu siksaan. Kalau banyak siksaan, a'dzibatun. Lalu ada kata kerja azaba yu'adzibu, menyiksa. Azaba yu'adzibu artinya menyiksa. Bedakan dengan ta'azzaba ya ta'azzabu, merasa sakit, merasa atau tersiksa. Ya, ingat itu. Jadi setiap perubahan kata pasti beda artinya. Setiap perubahan kata beda artinya. Yaitu ya, kita baca ulang dulu. Ad-dinu jami'un li fadailil akhlaqi wa mahamidis sifati ya'muruna bis-sidqi wal istiqamah wal iffa wal amanati wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa ghairi dzalika min asbabis sa'adati wal falah wa yutahhirun nufusa minal ghishi wal khiyanati wal kadhibi wan nifaqi wal hikdi wal hasadi wa ghairi dzalika min asbabis syakawa wal azabi wallahu a'lam bissawab. Ya, itu pengajian kita. Lalu kita baca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu wattudhu ilaina inna hajatina ilaih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.